Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk semua kawan-kawan di mana saja berada. Semoga rezekinya semakin lancar dan barokah. Amin. Tahukah Anda, sebagai salah satu jenis makhluk hidup, tumbuhan juga mempunyai ciri-ciri dan syarat seperti halnya makhluk hidup lainnya, misalnya seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Namun, ada satu hal yang membuat tumbuhan berbeda dengan makhluk hidup lain, seperti manusia dan hewan, yaitu, tumbuhan mempunyai kemampuan untuk membuat makanan sendiri. Tumbuhan ini memang salah satu jenis makhluk hidup yang sangat berbeda dengan organisme lain. Tumbuhan bisa menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri lewat proses fotosintesis. Reaksi fotosintesis bisa terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah klorofil dan cahaya matahari. Tumbuhan termasuk organisme autotrof yang bisa membuat makanan sendiri lewat proses fotosintesis. Yang dimaksud fotosintesis yaitu, reaksi kimia yang terjadi dengan memanfaatkan cahaya matahari, agar bisa menghasilkan makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Berikut ini, sedikit kita ulas proses fotosintesis, proses terjadinya fotosintesis, faktor yang mempengaruhi, dan sebagainya, karena dalam kita bertani tidak lepas dari ilmu penting ini, untuk bisa tanaman budidaya tumbuh dengan baik. Dalam kesempatan ini pula, kami mohon dukungannya dari sahabat tani dan pencinta tanaman semuanya, dengan cara pencet tombol like dan subscribe di bawah. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Secara umum, pengertian fotosintesis yaitu, suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat, yang dilakukan oleh tumbuhan berhijau daun dengan pemanfaatan energi cahaya matahari atau bakteri, untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Atau secara umum definisi fotosintesis adalah, proses tumbuhan dalam membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan cahaya matahari. Hanya tumbuhan hijau saja yang bisa melakukan fotosintesis, karena memiliki klorofil. Selain itu, fotosintesis hanya bisa dilakukan pada siang hari saja saat ada cahaya matahari. Dalam hal ini, tumbuhan juga membutuhkan air dan karbon dioksida untuk bisa melakukan reaksi kimia fotosintesis ini. Karbon dioksida, CO2, bisa didapat oleh tanaman dari udara yang masuk ke daun tumbuhan lewat stomata atau mulut daun, sementara air, H2O, bisa didapatkan lewat akar tumbuhan yang kemudian disalurkan ke daun melalui batang tumbuhan. Fotosintesis sebagian besar terjadi pada mesofil, yaitu saat sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil menangkap energi dari cahaya matahari tersebut. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna atau transparan, kemudian diteruskan menuju mesofil. Energi inilah kemudian yang digunakan untuk mengubah air menjadi gula, glukosa, C6H12O6, dan oksigen, O2, kemudian, dari proses fotosintesis akan menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Sementara untuk oksigen yang dihasilkan dikeluarkan oleh tumbuhan lewat stomata, oksigen ini kemudian lepas di udara bebas untuk dihirup bagi kebutuhan makhluk hidup lain yaitu manusia dan hewan. Tumbuhan membutuhkan 4 faktor untuk dapat melakukan proses fotosintesis di antaranya adalah, klorofil, cahaya matahari, air dan karbon dioksida. Berikut ini penjelasan 4 faktor untuk dapat terjadi fotosintesis dan pengertiannya. 1. Cahaya matahari. Adanya cahaya matahari adalah salah satu faktor fotosintesis yang paling penting. Hal inilah yang membuat proses fotosintesis hanya bisa terjadi pada waktu siang hari saat matahari bersinar. Jika tidak ada cahaya matahari, seperti malam hari atau tertutupi, maka tumbuhan hijau tidak dapat melakukan fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, intensitas cahaya matahari akan sangat berpengaruh. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka energi yang dihasilkan akan semakin banyak sehingga proses fotosintesis akan semakin cepat. Untuk itulah dalam pertanian cahaya matahari adalah hal yang sangat berharga. 2. Klorofil. Klorofil adalah zat penghijau tumbuhan, terutama pada daun, yang terpenting dalam proses fotosintesis. Tanaman yang memiliki klorofil bersifat autotrof yaitu organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri lewat proses fotosintesis, sedangkan untuk organisme atau tanaman yang tidak memiliki klorofil tidak bisa melakukan proses fotosintesis ini. 3. Karbon dioksida, CO2. Selain cahaya matahari,
Untuk sukses melakukan proses fotosintesis, tanaman juga memerlukan karbon dioksida atau CO2. Tanaman bisa mendapatkan karbon dioksida di udara bebas lewat stomata, termasuk dari hasil sisa respirasi oleh manusia dan hewan. Karbon dioksida menjadi komponen fotosintesis yang penting. Untuk itu, semakin banyak karbon dioksida di udara, maka semakin banyak jumlah bahan karbon dioksida yang dapat digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Keempat, air. H2O. Tanaman membutuhkan air atau H2O sebagai salah satu bahan dalam melakukan reaksi fotosintesis. Tidak adanya air dapat menghambat proses fotosintesis yang akan dilakukan oleh tumbuhan. Air bisa didapatkan oleh akar yang menyerap air melalui tanah. Kekurangan air, misalnya musim kemarau, dapat menyebabkan stomata pada tumbuhan tertutup. Hal inilah yang dapat menyebabkan penyerapan karbon dioksida akan menurun dan bisa menghambat proses fotosintesis. Untuk itu air sangat dibutuhkan dalam proses ini. Dengan pengertian secara umum, tanaman menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan glukosa atau gula, dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya dalam proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Dapat disimpulkan, ada dua alasan mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi, yaitu, fotosintesis menghasilkan glukosa sebagai sumber zat makanan, dan proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe serta bagikan ke media sosial kawan-kawan agar bisa bersama berbagi manfaat. Terima kasih. Semoga menjadi keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.